Sobat Sejarah yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang peristiwa penting di sejarah bangsa kita. Kali ini kita bakal bahas cerita yang bikin kita ngebet tahu bagaimana Indonesia jadi salah satu negara yang paling diawasi sama CIA dan Amerika Serikat di masa Perang Dingin. Bayangin aja sobat, waktu itu Amerika lagi super paranoid sama penyebaran komunisme di dunia. Nah, Indonesia saat itu punya kondisi yang bikin mereka khawatir banget. Negara gede banget, sumber daya melimpah, posisi di jalur perdagangan penting, dan punya PKI yang jadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Ditambah lagi Bung Karno yang mulai menjalin hubungan erat sama Uni Soviet dan Cina, bahkan ngeluarkan konsep NASACOM. Akhirnya Amerika bikin berbagai operasi rahasia, salah satunya yang terbongkar gara-gara pilot Amerika yang tertangkap tahun ke-1958. Seru banget kan? Yuk kita bahas dengan tenang dan objektif ya. Oke sobat, biar kita paham jelas, kita perlu ngerti dulu apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan politik dan militer yang panjang antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet sekitar tahun 1947 hingga ke 1991. Jangan salah ya, meskipun namanya dingin, tapi tidak ada perang langsung antara kedua blok besar ini, tapi banyak konflik kecil dan operasi rahasia yang terjadi di berbagai negara di dunia. Untuk Amerika Serikat, tujuan utama saat itu adalah mencegah penyebaran komunisme ke negara-negara lain yang mereka sebut dengan doktrin tumpukan pasir. Mereka khawatir kalau satu negara jatuh ke komunisme, negara-negara sekitarnya bakal ikut jatuh seperti tumpukan pasir yang roboh. Pertama, ukuran dan posisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak tepat di jalur perdagangan internasional penting antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Banyak kapal dagang dan kapal militer negara lain yang lewat di wilayah perairan kita, jadi posisi kita sangat krusial buat kontrol jalur perdagangan global. Kedua, kekayaan sumber daya alam Indonesia punya sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari minyak, gas, timah, tembaga, hingga kayu hutan yang berharga. Bagi negara-negara barat yang butuh sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan industri, Indonesia adalah negara yang sangat penting. Ketiga, keberadaan PKI, Partai Komunis Indonesia pada masa itu adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China. Pada tahun 1960-an, anggotanya bisa mencapai lebih dari 3 juta orang, dengan dukungan yang kuat di kalangan pekerja dan petani. Bagi Amerika, ini adalah ancaman besar karena mereka khawatir PKI bakal mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Di sini. Ketiga, munculnya konsep NASACOM. Bung Karno mengeluarkan konsep NASACOM yang merupakan singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Menurutnya, ketiga kekuatan ini harus bisa bersatu dalam wadah negara Indonesia untuk membangun bangsa yang kuat. Konsep ini membuat PKI semakin mendapatkan ruang gerak dan pengaruh di dalam pemerintahan serta masyarakat. Keempat, sikap Soekarno terhadap Amerika Serikat. Sikap Bung Karno terhadap Amerika juga mulai semakin kritis. Dia tidak suka dengan cara Amerika yang sering mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan mendukung negara-negara yang ia anggap sebagai penjajah atau negara yang tidak menghargai kemerdekaan Indonesia. Dia juga sering mengkritik kebijakan Amerika di Asia Tenggara, seperti dukungan mereka terhadap pemerintah Taiwan dan perang yang terjadi di Vietnam. Bagi Amerika Serikat, semua langkah ini dianggap sebagai tanda bahwa Indonesia semakin dekat dengan blok komunis dan berpotensi menjadi bagian dari mereka. Padahal bagi Bung Karno, semua ini adalah upaya untuk memperkuat Indonesia dan menjaga kemerdekaan serta martabat negara kita di mata dunia. Nah sobat, ini adalah bagian yang paling menarik. Berbagai operasi rahasia yang dilakukan oleh CIA dan pemerintah Amerika Serikat di Indonesia untuk melemahkan pengaruh Soekarno dan mencegah PKI tumbuh semakin kuat.
Salah satu kasus paling terkenal adalah dukungan mereka terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta pada akhir tahun 1958. Dipimpin oleh beberapa jenderal dan pejabat pemerintah yang tidak puas dengan kebijakan Soekarno. Sedangkan Permesta adalah pemberontakan yang terjadi di Sulawesi sekitar waktu yang sama, juga dipimpin oleh perwira militer lokal. Mereka mengkritik kebijakan pusat yang dianggap terlalu memusatkan kekuasaan di Jakarta dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Dokumen CIA yang sudah dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan kepada para pemberontak ini dalam berbagai bentuk. Pertama, bantuan militer rahasia. CIA memberikan senjata, amunisi, dan alat komunikasi kepada para pemberontak. Mereka juga membantu dalam pelatihan pasukan pemberontak dan memberikan informasi intelijen tentang posisi pasukan pemerintah. Kedua, dukungan udara. Amerika Serikat menyewa pilot swasta dari Amerika dan negara lain untuk membantu para pemberontak dalam melakukan serangan udara terhadap target pemerintah, seperti pangkalan militer, pabrik, dan infrastruktur penting. Mereka juga menyediakan pesawat tempur dan pesawat pembom untuk digunakan oleh para pemberontak. Ketiga, operasi propaganda. CIA juga melakukan kampanye propaganda untuk mendukung para pemberontak dan menyerang kebijakan pemerintah Soekarno. Mereka membuat koran dan leaflet palsu, serta menggunakan radio untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan para pemberontak dan merusak citra pemerintah pusat. Namun, operasi rahasia ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Pada tanggal 18 Mei tahun 1958, salah satu pilot Amerika bernama Allen Lawrence Pope sedang menerbangkan pesawat pembom untuk menyerang kapal perang pemerintah Indonesia di Teluk Bone, Sulawesi. Ketika pesawatnya ditembak jatuh oleh pasukan pemerintah, Pope berhasil selamat tapi tertangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diadili. Kasus ini menjadi bukti yang sangat kuat adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Banyak negara di dunia mengkritik tindakan Amerika, dan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi semakin tegang setelah itu. Sobat, kasus Allen Lawrence Pope benar-benar jadi titik balik dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di masa itu. Allen Pope adalah pilot Amerika yang bekerja untuk perusahaan penerbangan swasta yang sebenarnya di bawah kendali CIA. Pada hari itu, dia sedang menjalankan misi untuk menyerang kapal perang pemerintah Indonesia yang sedang melakukan operasi untuk menumpas pemberontak di Sulawesi. Setelah pesawatnya ditendak jatuh, Pope langsung ditangkap oleh pasukan pemerintah. Saat ditanya, dia awalnya menyembunyikan identitas dan tujuan sebenarnya, tapi akhirnya harus mengakui bahwa dia bekerja untuk membantu para pemberontak dan bahwa dia mendapat perintah serta dukungan dari pihak Amerika Serikat. Kasus ini langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Bung Karno sendiri sangat marah dengan tindakan Amerika dan menyatakan bahwa ini adalah bentuk campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri Indonesia. Dia menggunakan kasus ini untuk memperkuat dukungan rakyat terhadap pemerintah pusat dan untuk menunjukkan bahwa negara luar sedang mencoba untuk merusak kemerdekaan Indonesia. Pope diadili di Pengadilan Militer Indonesia dan dihukum penjara seumur hidup, meskipun kemudian dibebaskan pada tahun 1962 setelah ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, dampak dari kasus ini sangat besar. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sangat tegang dan hampir terputus selama beberapa tahun. Banyak negara di dunia yang mengkritik tindakan Amerika Serikat yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan hak negara merdeka. Pemerintah Indonesia semakin mempercayai blok komunis dan semakin menjauhi blok barat. Pemberontakan PRRI dan Permesta semakin kehilangan dukungan karena dianggap sebagai alat negara luar untuk menggulingkan pemerintah sah. Kasus ini juga menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana negara besar menggunakan operasi rahasia untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain di masa Perang Dingin. Sobat, selain dukungan terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta,
Dokumen dan penelitian menunjukkan bahwa CIA dan pemerintah Amerika juga melakukan berbagai operasi lain di Indonesia selama masa Perang Dingin. Pertama, operasi propaganda dan informasi. CIA mendirikan berbagai organisasi dan media yang tidak dikenal sebagai milik mereka untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan bagi Amerika dan menyerang kebijakan Soekarno serta PKI. Mereka membuat koran, majalah, dan leaflet yang menyebarkan tuduhan terhadap PKI dan blok komunis, serta mempromosikan nilai-nilai Barat. Mereka juga menggunakan radio untuk menyebarkan siaran yang bertujuan untuk merusak citra Soekarno dan pemerintah Indonesia. Kedua, operasi intelijen dan pengawasan. CIA memiliki jaringan agen intelijen yang sangat luas di Indonesia, yang mengumpulkan informasi tentang perkembangan politik, militer, dan ekonomi di negara kita. Mereka mengawasi aktivitas PKI, pemerintahan Soekarno, dan juga tokoh-tokoh penting lainnya. Informasi ini digunakan untuk merencanakan operasi selanjutnya dan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah Amerika tentang kebijakan terhadap Indonesia. Ketiga, mendukung kelompok anti-komunis dan anti-Soekarno. CIA memberikan dukungan keuangan dan materi kepada berbagai kelompok yang menentang pengaruh PKI dan kebijakan Soekarno, termasuk kelompok agama, kelompok nasionalis tertentu, dan bahkan beberapa elemen militer yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat kekuatan yang bisa melawan blok komunis di Indonesia. Keempat, kampanye anti-komunis di tingkat internasional. Amerika Serikat juga melakukan kampanye di forum internasional seperti PBB untuk menyerang kebijakan Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia sedang berada di bawah pengaruh komunis. Mereka juga memberikan tekanan kepada negara-negara lain agar tidak menjalin hubungan erat dengan Indonesia atau memberikan bantuan kepada kita. Namun, perlu kita ingat ya sobat, bahwa tidak semua upaya ini berhasil. Bung Karno tetap memiliki dukungan yang kuat dari rakyat Indonesia, dan PKI juga terus tumbuh dan berkembang hingga awal tahun 1960-an. Bahkan, beberapa tindakan Amerika justru membuat rakyat Indonesia semakin mendukung Bung Karno dan semakin anti terhadap Amerika Serikat. Sobat, operasi rahasia Amerika Serikat di Indonesia selama masa Perang Dingin memiliki dampak yang cukup besar bagi perkembangan bangsa kita. Pertama, memperdalam ketegangan dengan Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan Amerika menjadi sangat buruk selama beberapa tahun, yang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan bantuan atau kerjasama dari blok Barat. Namun, ini juga membuat kita semakin mandiri dan mencari kerjasama dengan negara lain, seperti Uni Soviet, China, dan negara-negara non-blok. Kedua, memperkuat posisi Soekarno dan PKI. Banyak rakyat Indonesia melihat campur tangan Amerika sebagai ancaman terhadap kemerdekaan kita, sehingga mereka semakin mendukung Bung Karno dan pemerintahnya. Ini juga membuat PKI semakin mendapatkan simpati dari rakyat, karena mereka dianggap sebagai kekuatan yang melawan campur tangan negara luar. Ketiga, memberikan pelajaran tentang pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan negara. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sebagai negara merdeka, kita harus selalu menjaga kedaulatan dan tidak boleh biarkan negara lain mencampuri urusan dalam negeri kita. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa konsep bebas aktif dalam politik luar negeri tetap menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia hingga sekarang. Keempat, menjadi bagian dari sejarah Perang Dingin yang kompleks. Pengalaman Indonesia di masa Perang Dingin menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana negara besar menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi perkembangan negara lain dalam perebutan kekuasaan global. Ini juga menjadi pelajaran bagi dunia tentang bahaya dari politik blok dan pentingnya menghormati hak-hak negara kecil dan berkembang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini adalah bahwa hubungan internasional selalu penuh dengan kompleksitas dan kepentingan yang saling bersilang. Kita harus selalu pandai dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tapi juga tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional dan martabat bangsa kita. Selain itu, kita juga harus selalu mencari kebenaran dalam sejarah dan belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Nah, itu dia sobat pembahasan tentang bagaimana Indonesia jadi fokus perhatian CIA dan Amerika Serikat di masa Perang Dingin, beserta operasi rahasia yang mereka lakukan dan dampaknya bagi bangsa kita. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami dinamika sejarah Indonesia dan hubungan kita dengan negara lain ya. Ingat ya, sejarah adalah bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa. Kita harus belajar dari masa lalu agar bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain tentang periode ini, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap sejarah bangsa ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah Indonesia yang mendalam. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai perjalanan panjang bangsa kita. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah generasi yang bangga dengan kemerdekaan dan martabat negara kita. Sampai jumpa!